Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. warahmatullahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, para shaimin, shaimat, ittaqullah haqqa tuqatih. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan ini. Moga-moga bulan Ramadan ini benar-benar menjadi momentum untuk kita, momentum untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, momentum untuk menjadikan kita menjadi insan-insan yang lebih baik, insan yang bermanfaat, insan yang produktif, insan-insan yang mutakin ya. Karena kalau Ramadan saja tidak mampu menjadikan kita menjadi lebih baik, lebih bertakwa, mungkin sulit di bulan-bulan yang lain. Kalau bulan Ramadan ini memang bulan yang dikhususkan oleh Allah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang lebih baik. Lebih baik tidak hanya di mata Allah, tapi juga muka-muka lebih baik di mata makhluknya ya. Tentunya lebih yang utama adalah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah diingatkan bahwa kita waktu terus berjalan dan tanpa terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Moga-moga kita tidak cepat jenuh, tidak letih, karena justru rahasia keutamaan Ramadan ini banyak tersimpan di 10 hari terakhir ini. Inilah godaan besar ya, agar kita tetap istiqomah, agar kita tetap bersemangat, gigih, disiplin, dan jangan sekali-kali menuruti sifat malas dalam diri kita. Disinilah di 10 hari terakhir ini, mungkin mulai tadi malam banyak yang sudah i'tikaf dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Summa atimus siyama ilal lail. Kata Allah dalam Al-Quran, maka sempurnakanlah ibadah puasamu dengan ibadah malam. Jadi Ramadan ini yang bernilai tidak hanya siangnya ketika puasa, tapi susul malam-malamnya ini yang luar biasa. Karena nilai bulan Ramadan itu satu bulan penuh, siang dan malam. Nah, hari ini kita akan kembali mentadaburi ayat-ayat Allah, karena memang kita diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini khususnya adalah banyak tilawah, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, tapi jangan dilupakan ya. Bentuk interaksi Al-Quran itu tidak hanya membaca, tidak hanya menghafal, tapi susu yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu mentadaburi. Karena dengan tadabur kita memahami, memahami tidak hanya di otak, tapi memahami sampai ke hati, sehingga ada upaya kita untuk mengamalkan. Mari sekalian kita akan lanjutkan kajian
atau kajian rutin tadabbur Al-Quran ini, kita masih akan melanjutkan tadabbur Al-Quran eh, bentar. Tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah, ya. Sekarang masuk surat Al-Baqarah ayat 219, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi, tentang minuman keras dan judi. Qul, katakanlah Muhammad, fihima ismun kabir. Pada keduanya, maksudnya pada khamr, ya, pada minuman keras dan judi itu terdapat dosa yang besar. Allah menyebut dengan ismun kabir, dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, ya, dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Tapi wa ismuhuma akbarum min naf'ihima. Nah, ini kalimatnya menarik, indah sekali. Namun, ya, tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Kemudian ayat ini juga dilanjutkan, wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka juga bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Qul, katakanlah, al-afwu, yang harus kamu infakkan atau yang layak diinfak atau yang diinfakkan itu adalah kelebihan, tambahan, ya, dari apa yang sudah dari apa yang diperlukan oleh kamu, oleh keluargamu. Jadi yang diinfakkan kelebihan. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya, menerangkan tentang khamar, tentang maisir tadi, tentang minuman keras, tentang judi ini. Allah menjelaskan semuanya itu kepadamu agar kamu berpikir, ya, agar kamu berpikir, ya. Bahwa Allah melarang semua ini, mengharamkan dan menyampaikan tentang uh, dosa besar yang ada dalam khamr dan judi ini. Itu adalah hal yang sifatnya umum, ya, sifatnya sosial, yang banyak terjadi pada manusia, agar manusia berpikir bagaimana dampak dari itu, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ayat ini diawali dengan kalimat wa yas'alunaka, mereka bertanya, ya. Jadi begitu indahnya Al-Quran itu. Ada ayat yang diawali dengan yas'alunaka, mereka bertanya. Lalu Al-Quran menjawab. Allah menjawabnya melalui nabinya, melalui Al-Quran. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu petunjuk hidup, gitu ya. Dia menjawab, dia memberikan solusi. Al-Quran itu memberikan solusi terhadap semua yang dipertanyakan manusia, semua yang jadi kebingungan manusia. Ya. Jadi mereka bertanya kepada Muhammad tentang sesuatu hal, di sini adalah tentang khamar dan tentang judi. Allah menjawab, kul fihi ma kabir. Jawabannya telak, jawabannya jelas, clear, tidak ada pertanyaan bahwa di dalam ada dosa. Dosa besar, walaupun ada manfaat, tapi keduanya dosanya lebih besar. Jadi ini adalah kalau ada pertanyaan seperti itu, ya, itu menunjukkan bahwa kaum muslimin itu bertanya karena adanya kesadaran akidah yang mendalam, ya. Kesadaran akidah dan badan dari kaum muslimin atau semangat yang mendalam dari kaum muslimin saat itu untuk menjalankan agamanya dengan sungguh-sungguh, takut salah, ya. Kenapa?
Ayat ini menjelaskan tentang hukum minuman keras dan judi. Tapi ini hukum apa namanya? Penjelasan awal. Karena ketika itu di Arab itu minuman keras itu berkembang, judi juga berkembang. Jadi sejak dulu yang namanya judi itu ya. Kalau sekarang kan judinya sudah judi online ya, macam-macam. Ya kan. Minuman keras juga mungkin ada online gitu ya. Tapi judi online ini sudah ya. Ini ayat ini luar biasa kan pas menjawab masalah tidak hanya Al-Quran itu menjawab masalah lalu, masalah yang akan datang, masalah sekarang, dan masalah yang akan datang. Artinya bahwa khamr dan judi ini akan terus jadi masalah di masyarakat. Ya. Walaupun Allah sudah menjelaskan banyak dosa-dosanya, tapi peredaran minuman keras dan judi makin menjadi-jadi. Dan di negara yang, maaf, yang mayoritas Muslim. Jadi ayat ini hadirin menjelaskan hukum minuman keras dan judi. Tapi ayat ini adalah langkah pertama, proses awal tentang keharaman miras dan judi. Memang ayat ini tidak mendeskalkan bahwa judi itu haram, minuman keras itu haram, enggak, ya. Karena ini ayat awal, ini proses tahapan Allah mengharamkan minuman keras. Tapi ayat ini ayat awal, jadi tidak langsung Allah haramkan. Kenapa? Kenapa enggak langsung diharamkan? Karena minuman keras dan judi ini itu sudah jadi adat, sudah jadi kebiasaan di mana-mana termasuk masyarakat Arab saat itu dan seluruh dunia saat itu. Bahwa kalau orang tuh kumpul minuman keras, judi itu sudah jadi kebiasaan dari zaman bahala, ya, zaman dulu rupanya. Nah, ayat ini belum secara tegas mengharamkan miras dan judi, namun sudah dijelaskan bahwa dosa atau bahaya keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ya kan? Nah, ini memang serba salah ya, bahwa ada manfaatnya jelas. Ya. Anda percaya atau enggak sekarang ini? Saya barusan baca nih sambil sambil menunggu waktu ini, saya coba search di beberapa internet. Saya ingin tahu gitu ya, peredaran nilai ekonomi dari minuman keras. Ini luar biasa. Di Indonesia saja, percaya atau enggak? Itu cukai ya, atau pajak dari cukai atau cukai ini dari minuman keras dan rokok setahunnya ya mencapai 126 triliun rupiah. Kalau pajaknya saja sudah 126 triliun, berapa omset dari minuman keras dan rokok ini? Tentu berlipat-lipat. Justru di negara yang seperti kita, Indonesia yang mayoritas Muslim, mengerikan sekali, ya kan? Mengerikan sekali. Dan dianggap itu manfaat, ya. Karena memang ternyata pajak negara ini juga dari cukai rokok dan minuman keras masih tinggi tadi mencapai itu dilaporkan oleh Republika mencapai 126 triliun rupiah. Anda tahu berapa peredaran minuman keras di seluruh dunia? Itu mencapai hampir 1.200 triliun US dollar. Bayangkan itu. Ini di dunia ya, ya di dunia itu. Ya. Jadi memang ini bisnis yang luar biasa. Makanya ini akan sulit. Bahkan saya mendengar judi dan minuman keras ini saking besarnya nilainya, itu nggak segan-segan menyewa bodyguard, banyak penjaganya, banyak ini. Masya Allah hadirin. Ya. Makanya ketika ayat ini turun, itu karena orang yang sudah Islam itu masih minum minuman keras waktu itu. Bahkan masih judi. Kenapa? Karena belum ada ayat yang mengharamkan, tapi juga tidak ada ayat yang menghalalkan. Jadi Muslim tapi masih minuman keras pada waktu itu. Ya. Di Madinah, kalau di Mekah karena memang masyarakat musyrik ya, itu masih ada. Puncaknya, nah ini masih ada kaum muslimin yang ketika itu masih minum minuman keras. Dan bahkan ada yang masih judi. Kan judi itu kan macam-macam bentuknya ya.
Di setiap negara itu judi itu variannya tinggi sekali. Sampai saya pernah search di internet, varian judi itu bisa mencapai sampai 300 macam jenis. Tapi ujung-ujungnya judi. Nah, ceritanya ayat ini turun itu karena apa? Karena kaum muslimin waktu itu sebagian masih minum minuman keras dan puncaknya ketika sholat banyak yang mabuk. Nah, jadi pada saat sholat banyak yang mabuk sehingga bacaannya itu ngaco gitu. Bacaannya itu sampai salah. Ya. Itu diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nisa ya ayat 43. Saya baca ya surat An-Nisa ayat 43 itu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu, ya kan? Hai orang-orang yang beriman, ya, ya, janganlah kamu mendekati sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ya. Jadi, jadi puncaknya begitu. Banyak kaum muslimin waktu itu yang sudah muslim tapi karena belum ada pengharaman tentang minuman keras itu, maka masih banyak. Nah, dia baru sadar bahwa minuman keras itu nggak baik ketika sholat ini. Ya kan? Ketika sholat mabuk, bacaannya nggak jelas. Ya. Makanya jangan sampai kita seperti itu. Nah, karena kejadian inilah kemudian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan eh, ayat ya. Ya ini ayatnya ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat kamu. Sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil. Ini ayat bicara yang lain, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar berlalu saja sehingga kamu mandi junub, dan terusnya. Jadi ini menegaskan bahwa mengapa ada ayat seperti itu karena eh, apa ya, eh, banyak orang Muslim yang sudah Muslim sholat dan mereka tetap minum minuman keras, ternyata sholatnya itu dampaknya. Karena itu di ayat ini, ayat 219 ini, sekaligus menjelaskan tentang metode pendidikan Islam Al-Quran yang atau sistem pendidikan dalam Islam yang luar biasa, yang bijaksana. Jadi bagaimana Islam mengajarkan kepada manusia tentang dosa dan keburukan atau bahaya dari minuman keras itu. Ya. Nah, di dalam Al-Quran itu kalau kita lihat metode pendidikan Islam yang diajarkan dalam Al-Quran itu ada dua pendekatan. Pertama, ketika Al-Quran menyinggung masalah akidah, biasanya metode pendidikannya atau cara penyampaiannya itu tegas. Bahwa masalah masalah yang merupakan masalah tauhid, masalah syirik, maka Islam memberlakukan perintahnya dengan jelas, tegas, pasti, dan tanpa ragu-ragu. Tetapi ketika Islam membicarakan tentang masalah khamr, dalam kasus ini miras dan judi, itu masih merupakan masalah adat ya, masalah kebiasaan, masalah sosial. Nah, terhadap masalah sosial ini, Islam metode dalam mengajarkannya tidak langsung tegas, tapi penetapannya secara bertahap. Misalnya disampaikan logikanya dulu nih, akibat judi dan miras itu maka seperti ini, misalnya kamu mabuk dan lain sebagainya. Ya. Yang digerakkan adalah rasa keagamaannya dan logika syariahnya, logika hukumnya itu disampaikan. Nah sekarang sebetulnya sudah gamblang. Bagaimana dampak dari uh, minuman keras ya dan judi? Udah jelas gitu kan? Sekarang ini luar biasa. Kalau kita mau rentet, gimana dampak dari minuman keras dan judi ini? Masya Allah. Ya tadi. Apalagi judi ini sudah makan korban banyak sekali. Judi online ini sudah bahkan sudah sampai kepada masuk ke jantung pusat pendidikan.
yaitu siswa dan mahasiswa yang kena. Tidak hanya masyarakat awam. Dan apa dampak dari minuman keras dan judi ini? Kalau dua-duanya digabung, Masya Allah, kita boleh mengatakan dampaknya sangat-sangat luar biasa. Ya kan? Pertama tentu adalah merusak jiwa, merusak otak. Ya kan? Padahal Islam itu datang untuk melindungi jiwa, melindungi akal. Dan minuman keras dan judi ini pertama adalah merusak jiwa, merusak hati, merusak akal. Kemudian miras dan judi ini juga merusak keluarga. Banyak keluarga yang berantakan karena korban miras dan judi ini. Banyak yang bahkan beberapa, saya barusan sekilas membaca, itu lebih dari 40% kasus perceraian di keluarga itu adalah disebabkan karena masalah judi dan masalah miras yang berdampak kepada ekonomi keluarga dan berakhir pada perceraian. Dan itu berarti merusak tatanan masyarakat. Karena keluarga adalah pondasi masyarakat. Ini sudah survei, bahkan ada seorang bupati melaporkan sudah mencapai 60% masyarakatnya yang bercerai itu akibat miras dan judi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Islam mengajarkan ya kalau masalah-masalah sosial seperti ini agar kita berpikir gitu ya. Termasuk menyampaikan hasil penelitian, hasil riset, pengalaman-pengalaman, kondisi masyarakat. Itu adalah bagaimana agar manusia berpikir, ini loh dampak bahaya dari judi dan minuman keras. Nah, kita sama-sama tuh. Dan itu kalau kita rinci dampaknya, ya, dampak dari ini terhadap pribadi, keluarga, masyarakat banyak sekali hadirin. Ya, saya nggak usah lah, silakan Anda pikirkan sendiri. Karena kan Allah tadi menyuruhkan kita untuk berpikir. Pikirkan bagaimana akibat dari akibatnya. Jadi bahkan saya sebagai orang yang pernah studi di Jerman selama hampir 6 tahun, saya S2 S3 saya ini sudah akrab lah ya dengan bagaimana kebiasaan dan kebiasaan atau adat minuman keras ini. Di Eropa itu kalau sudah kumpul ya harus minum minuman keras, minuman beralkohol, baik itu jenis bir maupun jenis wine. Ya. Sekedar informasi saja, kalau di Jerman itu masyarakatnya minum minuman alkoholnya itu biasanya diminum bir, karena bir itu berasal dari gandum ya. Tapi kalau di Perancis, kemudian di Italia dan negara yang lain biasanya dia minum minuman beralkoholnya dari anggur, makanya disebut dengan wine. Ya. Jadi dua-duanya ini minuman-minuman keras ya, minuman beralkohol tinggi. Saya sering sekali ya begitu sama profesor ya. Kalau saya katakan saya nggak minum minuman keras, saya tegaskan dari awal. Ya. Biasanya saya minum orange juice kalau ketemu, karena sering ya rapat itu ya kita nggak mungkin nggak ikut itu ya. Tapi kita sudah tegaskan dari awal saya nggak minum ini. Walaupun dia kadang-kadang nanya gitu ya, ini kadang-kadang dia, mengapa sih Pak minum minuman, mengapa nggak mau minum minuman keras atau beralkohol, bir, wine, enak loh gitu. Dia masih terus ngajak gitu ke kita. Saya katakan ya saya muslim nggak boleh. Ya kenapa? Nah itu kalau pertanyaan seperti itu akhirnya saya jawab secara ilmiah. Ini jawaban saya ya. Mungkin Anda bisa tiru gitu. Saya jawab begini. Ya, Prof, teman-teman saya nggak minum bir karena pertama tentu agama saya melarang, dan yang kedua kalau ditanya terus ya, ya karena tubuh saya nggak butuh bir, tubuh saya nggak butuh wine, tubuh saya itu butuh butuh karbohidrat, butuh protein, butuh lemak, dan itu tidak harus dan tidak ada di dalam bir. Gitu. Jadi karena tubuh saya nggak butuh bir, tubuh saya itu butuh nutrisi yang baik ya itu. Ya buat apa begitu kan? Nah itu dia lalu diem itu. Jadi saya jawab semi-semi ilmiah gitu ya. Saya kan butuh protein, butuh lemak, butuh karbohidrat, bukan butuh. Nah setelah itu, alhamdulillah jawaban itu, padahal itu guys apa ya, insting kan ada jawaban seperti itu, dan ternyata jawaban itu ampuh. Dia nggak lagi nanya. Bahkan dia mikir sekarang ini, iya ya, kenapa kita minum ini? Saya sering kalau minum, kalau kumpul dengan mereka, mereka minum terlalu banyak itu karena saya suka ikut mobil dia ya. Nif, saya
nggak bisa nggak bisa nyopir gitu karena saya lagi mabuk ini. Jadi dia tahu itu saya minum terlalu banyak mabuk, saya nggak bisa nggak bisa nganter kamu gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Saya kadang jalan kaki cari halte bis yang masih ada gitu untuk pulang. Dia tahu bahwa akibat minuman itu ya dia ini. Cuman dia terukur ya. Ya. Nggak kayak di sini, kalau di sini kan mabuk terus mukulin orang terus nggak jelas. Dia di sana mabuk, dia istirahat dulu ya. Baru kemudian setelah pulih dia ini. Jadi dia tahu logika-logika itu yang dibangun. Cuman di sana kan minuman keras itu alkoholnya terukur ya. Kalau di sini kan nggak terukur ya, bahkan dioplos gitu ya. Jadi ya berakhir dengan tidak sedikit yang berakhir dengan kematian. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi karena apa? Menciptakan ketagihan ya. Jadi kan setan itu kan begitu ya. Dia akan menciptakan ketagihan, judi dan miras. Judi juga begitu. Hati-hati. Jangan memasuki wilayah-wilayah ini. Jangan mendekati eh, judi dan miras ini. Karena dia akan menciptakan ketagihan nanti. Setelah banyak dampak dari ini dan makin dia ketahui, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan tegas. Setelah beberapa waktu dan mereka mengetahui kemudaratan yang banyak dari miras dan judi itu, maka Allah menurunkan ayat yang tegas yang mengharamkan secara tegas miras dan judi, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya, ini suratnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, ya, wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi ini ayat pamungkasnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk pahala, untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Ya udah itu perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Ya, lengkaplah ini ya, Allah menegaskan. Jadi minuman keras, judi, berkorban untuk berhala, ya, mengundi nasib, semua itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Jauhilah perbuatan keji, perbuatan setan, itu sudah lengkap ini tentang keharaman dan tidak boleh. Jadi jauhilah itu jangan sampai, jangankan minumnya, jangan sampai melakukan, mendekati saja nggak boleh. Allah perintahnya menjauhi. Nah ini kita itu kadang-kadang sudah diperintahkan untuk menjauhi, malah mendekati, ingin tahu. Nggak usah ingin tahu. Cukuplah Allah sudah ngasih perbuatan nasihat. Ini perbuatan kecil. Sama dengan perintahnya, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Ya. Kalau Allah mengatakan jangan mendekati, kalau ini pakainya jauhilah, kalau itu mendekati. Ini filosofinya beda ya. Kalau khomer itu jauhilah, ya. Bukan kalimat jangan mendekati, walaupun artinya sama. Tapi kalau zina jangan sekali-kali mendekati dan melakukan atau mengerjakan sesuatu yang mendekatkan kepada zina. Sudah tahu, tapi ya itu kita kadang-kadang nggak percaya terus malah mendekati. Padahal jadi melakukan zina apalagi mendekati saja sudah dilarang. Ini juga begitu. Jangankan ingin tahu tentang khomer, maisir, jauhi. Nggak perlu tahu. Karena apa? Allah menegaskan itu perbuatan keji dan perbuatan setan. Masa kurang jelasin? Jadi sekalian, karena itu tadi saya ceritakan, saya pernah hidup hampir ya 5 tahun bersama mereka. Saya masih susah meyakinkan, ya, masih susah meyakinkan, walaupun dia merasakan bahwa akibat judi dan akibat khamr itu dia merasakan sendiri bahwa nggak baik. Gitu. Pernah ada teman yang nggak masuk seharian, dicari-cari kemana karena semalam dia pesta dan minuman khamr, minuman-minuman kerasnya terlalu besar, sehingga untuk menyadarkan dia butuh tidur cukup lama. Karena memang mereka biasanya minuman itu karena untuk bisa tidur lama, karena mungkin stres hidupnya dan sebagainya. Kemudian dia harus minum minuman keras. Jadi dari stres itu dia butuh untuk ini.
Nah, ada yang jalan keluarnya kalau stres itu banyak yang olahraga, ya. Sudah letih sehingga dia tidurnya. Karena memang istirahat itu butuh. Istirahat itu sangat penting bagi mereka. Dan untuk bisa istirahat dengan nyenyak itu, kadang-kadang dia harus minum pemerintah. Mereka menyadari itu dan tapi sekalian tidak mampu menghadapi ritme karena nilai bisnis minuman keras ini yang luar biasa. Jadi mereka memang kenapa saya jelaskan di ayat sebelumnya. Jadi Islam itu saja bagi mereka sudah menakutkan. Karena apa? Karena Islam ini ajaran yang sempurna, ajaran yang berisi kebaikan, mengajarkan kebaikan. Jadi mendengarkan Islam itu takut orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang sudah biasa berbuat jahat. Wah, ini Islam ini akan mematikan bisnis saya, kan gitu. Karena ini adalah bisnis setan ya, perbuatan setan dan perbuatan. Karena itu